Ya. Kalau perkara yang mubah, ini boleh kita minta restu kepada Allah. Tapi perkara yang maksiat, jangan minta restu. Ya Allah, tolong izinkan saya, hari ini saya mau nyawer dangdut. Enggak ada restu kalau itu. Ya, ya Allah, saya minta izin, tolong mudahkan langkah saya. Hari ini saya pengen ke diskotik, wal'iyadzubillah. Itu enggak ada minta restu kalau gitu. Pada perkara yang mubahat, ya, atau perkara ibadah yang mana butuh rencana. Misalkan bapak rencana pengen nikahin anak, itu kan bagian dari ibadah. Kita pengen buka usaha, kita pengen ngambil toko, ya, kita pengen nempatin rumah, mau beli rumah yang baru, minta restu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana tempat yang cocok dengan saya, rumah yang lingkungannya kondusif, rumah yang secara lingkungan bisa mendukung saya untuk lebih mudah dalam melaksanakan ibadah. Gimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita sholat istikharah. Sholat apa Pak? Istikharah. Dari sholat istikharah inilah kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang enggak baik. Apa tandanya Allah merestui kita atau Allah tidak merestui kita? Umumnya tanda Allah merestui kita itu akan ada ketenangan dan ketentraman di dalam hati pada pilihan kita. Apa yang kita rencanakan, satu, dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ketentraman dan ketenangan hati pada diri kita, pada hati kita untuk memilih pilihan tersebut. Dan gak selamanya istikharah itu muncul jawabannya lewat mimpi. Ustaz, saya habis istikharah langsung tidur ya, biar dapat jawaban lewat mimpi. Enggak mesti. Ya, istikharah itu bisa kita dapatkan hasilnya, ya, tanda-tandanya, clue-cluenya dengan cara apa? Dengan cara satu, kita nyaman. Misalkan kita pilih toko, mau buka cabang usaha baru, bagus nih tempatnya nih, istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma in kana hadzal amru khairan li, ya Allah, kalau perkara ini, sebutin deh tuh perkaranya apa, buka cabang di ruko ini, blok ini, nomor sekian. Kalau seandainya perkara ini adalah perkara yang baik buat saya, fidini, dalam agama saya, wa ma'ashi, dan kehidupan saya, wa ma'adi, dan juga akhirat saya, wa akibati amri, dan urusan nanti di akhirat setelah padang mahsyar, fayassir huli wa barik li fi, maka mudah, faqdir huli wa yassir huli wa barik li fihi, maka takdirkan itu buat saya, mudahkan itu buat saya, dan juga berkahilah itu untuk saya. Dan sebaliknya, wa in kana hadzal amru syarran li, kalau perkara ini buruk buat saya, fi dini wa ma'asyi wa ma'adi wa akibati amri, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka jauhkan perkara ini dari saya dan jauhkan saya dari perkara tersebut. Waqdir li al khaira haitsu kan, dan takdirkanlah kepada saya perkara yang baik dari manapun dia datang. Nah, ini cara kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah, beliau mengajarkan kepada kita pentingnya ikhtiar, pentingnya usaha, pentingnya menyusun strategi di dalam melaksanakan perjalanan yang cukup melelahkan ini. Padahal 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah melakukan perjalanan yang lebih jauh daripada sekedar menempuh kota Madinah, daripada sekedar jarak antara Makkah dan Madinah. Rasulullah menempuh jarak yang sangat jauh, namun dengan durasi yang singkat. Perjalanan apa itu, Pak? Al-Isra wal Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan trip berikutnya ke Sidratil Muntaha dengan jadwal dan acara yang cukup padat. Apa kalau bahasa orang jalan-jalan itu apa? Itinerary apa itu? Ya. Gitulah pokoknya jadwal perjalanan, ya. Jadwal perjalanan Rasulullah cukup padat, Pak.
Di Masjidil Haram Rasulullah dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa pun melewati beberapa situs sejarah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempatkan berdiskusi dengan malaikat Jibril lewat kuburnya Masyitah, lewat kuburnya Sayyidina Musa alaihi wa ala nabi naqbulu salati wassalam, lewat hajar batu tempat keluar naqah Nabi Saleh, untaknya Nabi Saleh, baru kemudian sampai kemana? Sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat berjamaah dengan makmum ruh para anbiya wal mursalin, kecuali Nabi Isa, karena Nabi Isa masih hidup, turun dari langit bermakmum kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat berjamaah dengan para anbiya wal mursalin di Baitul Maqdis, Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Setiap langit beliau berdiskusi dengan para nabi yang menempati langit tersebut. Padat jadwalnya, tapi waktunya singkat. Bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian memindahkan nabinya dari kota Mekah ke kota Madinah? Kalau jarak yang sebegitu jauh saja ditempuh, nggak sampai 1 malam, bahkan nggak sampai setengah malam, apalagi dari Mekah ke Madinah. Tapi apakah Rasulullah meminta fasilitas tersebut? Apakah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta privilege tersebut? Apakah Rasulullah hubungi malaikat Jibril? Ya Allah, malaikat Jibril tolong patwal. Ya, tolong dipatwal ini dari Mekah sampai ke Madinah, sekalian sama foragernya, sekalian sama stroboknya, ya, untuk mengiringi keberangkatan baginda Nabi dan memproteksi beliau, menjaga beliau, melindungi beliau. Lah, Nabi nggak minta fasilitas tersebut. Kenapa? Nabi ngajarin kepada kita umatnya bahwa dalam hidup ini untuk mensukseskan segala sesuatu butuh yang namanya strategi, butuh yang namanya ikhtiar. Kalau kita hanya disuguhkan perkara-perkara yang demikian, maka umat tidak produktif, ya. Maka dari itu para masyayikh kita mengatakan untuk bisa sampai kepada sebuah tujuan, kita ini harus mengepakkan 2 sayap kita. Satu sayap ikhtiar, satu lagi sayap tawakal. Maka dilakukan upaya ikhtiar oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah semua sahabatnya keluar, setelah semua sahabatnya pergi, yang tersisa hanya orang-orang yang pada saat itu di penjara atau disiksa. Antara dipenjara dan disiksa oleh tuannya karena dia adalah seorang budak kemudian beriman, atau dipenjara oleh keluarganya sehingga mereka nggak bisa keluar ikut hijrah. Dan sisa siapa? Sisa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakar, saya udah diizinin buat hijrah. Dan itu izin untuk baginda Nabi setelah semua sahabatnya keluar, Pak. Artinya Rasulullah memberikan jaminan keamanan untuk umatnya terlebih dahulu. Biarin beliau belakangan. Jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, "Arifqah ya Rasulullah. Kalau begitu saya yang nemenin perjalanan ini." Dan Rasulullah bilang, "Yaudah, siapin kendaraan. Saya udah siapin gratis." Kata baginda Nabi, "La, bil ujrah. Saya sewa." Dalam keadaan itu aja Nabi masih nggak mau nyulitin sahabatnya sendiri. Bukan orang lain, sahabatnya sendiri. Beliau nggak mau menerima fasilitas tersebut. Akhirnya kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatur strategi. Strategi apa yang beliau atur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa orang-orang Quraisy sepakat untuk mengambil pemuda yang paling gagah, yang paling terlatih secara militer dan lengkap secara persenjataan, untuk kemudian mereka berkumpul dari masing-masing suku mengepung rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yadribunahu darbatan wahidah, dan mengeksekusi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 kali eksekusi, agar kalau nanti terjadi tha'ar,
terjadi balas dendam dari sukunya Bani Hashim, maka sulit bagi mereka untuk melakukan dendam karena harus melawan semua suku yang ada. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, tugas ente dua. Satu, tidur di kasur saya. Berselimutlah dengan burdah saya, dengan selendang saya. Yang kedua, kalau kondisi sudah mulai kondusif, saya minta tolong semua barang-barang titipan, harta-harta titipan orang-orang Quraisy kembalikan kepada mereka. Pernah dengar kisah ini, Pak? Mengembalikan barang titipan orang-orang Quraisy. Ini agak jarang yang bahas. Makanya Sayyidina Ali nanti datang ke Madinah itu telat. Rasulullah sampai di Madinah kan nggak langsung ke Madinah. Mampir dulu di Masjid Quba. Stay 2 hari 3 hari. Ngapain? Nunggu kedatangan Sayyidina Ali. Yang telat berangkat karena memang ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan harta titipan orang-orang kufar Makkah. Yang selama ini banyak di antara mereka minta tolong kepada Rasulullah sambil ngatain Rasulullah. Minta tolong kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mencaci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran lagi yang bisa kita ambil. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam level tertinggi dalam kemanusiaan. Walaupun sehari-hari beliau dihina, beliau diintimidasi, beliau dikriminalisasi dan lain-lain sebagainya, datang orang kepada baginda Nabi, la yu'min, bukan orang yang beriman, bukan seorang muslim, datang ke Rasulullah, wahai Muhammad, tolong bantuin saya punya harta habis mulu sama istri buat top up belanja online. Ya, mungkin dalam konteks sekarang kurang lebih begitu, ya. Wahai Muhammad, tolongin saya punya harta lama-lama mau habis gara-gara anak saya kecanduan judi online. Saya titip sama kamu agar harta saya aman. Dijagain, Pak, oleh Rasulullah. Habis mereka naruh hartanya di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar ngapain? Gibahin Rasulullah, ngatain Rasulullah. Siapa yang sanggup kayak begini? Ngebantuin orang yang di saat bersamaan justru dia menjadi haters kita, yang di saat bersamaan dia justru membenci kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah yakrahudzat. Nabi nggak pernah membenci personal seseorang, di mana personal tersebut sebagai makhluk Allah. Yang Nabi benci dari orang tersebut hanya kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan perbuatannya. Maka kapan itu orang taubat, pasti langsung diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Taib, walhasil Rasulullah tugasin Ali bin Abi Thalib untuk stay di rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian di malam hari Sayyidina Ali tidur di kasurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di pagi hari pun beliau masih di situ, sampai orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat ngintip, masih ada nggak tuh Muhammad di atas kasur? Masih. Udah. Wa subhanallah, Allah kirim kepada mereka an-nu'as, rasa ngantuk yang hebat. Rupanya boleh ngeronda semalaman kali mereka ini, ya. Jadi pagi ngantuk berat, tidur semua. Di saat mereka tertidur lelap, ya, disinilah buah dari ikhtiar Allah akan berikan pertolongan. Ikhtiar yang disertai dengan tawakal, ya. Kemudian Rasulullah keluar, ambil pasir, ditaruh di atas rambut mereka masing-masing, satu-satu di atas kepala mereka, dan nggak ada yang bangun. Sampai ketika matahari cukup terik, baru mereka tersadarkan, baru mereka terjaga, baru mereka bangun, dibangunin sama matahari. Begitu mereka bangun, godek-godek, ya, pasir turun dari pala. Dia tuduh temennya, lu yang naruh pasir di pala gue, ya.
Enggak, sembarangan aja, jangan main nuduh-nuduh aja loh. Enggak taunya yang dituduh juga sama, palanya di atasnya ada pasirnya. Dia godek-godek, keluar juga tuh pasir, turun juga tuh pasir. Lu kali ini yang naruh di pala gue nih. Main nuduh-nuduh aja. Ternyata semuanya kayak gitu, akhirnya ribut sendiri, Pak. Berisik sendiri. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka ngingetin, "Shh, icing si atong gandeng." Ntar yang di dalam bangun, kita kehilangan kesempatan. Coba intip. Diintip masih ada yang tidur. Dah, sekarang kita serbu masuk ke rumahnya. Begitu mereka masuk ke kamar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuka burda, selendangnya baginda Nabi, selimutnya Rasulullah, dan ingin menancapkan pedang ke leher tersebut, ternyata yang ada di atas dipan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau disebut sebagai orang yang awalul fida fil Islam. Orang yang pertama yang rela mengorbankan jiwanya untuk menggantikan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau Rasulullah memuji Sayyidina Ali dengan pujian, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau ini kedudukannya di hatiku, buat saya seperti kedudukan Harun di hatinya Musa. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah menuju Madinah bukan lewat jalan yang biasanya, lewat jalur alternatif. Ya. Dan alternatifnya ini pun jalan yang jarang ditempuh. Ya, kalau bahasa kitanya jalan tikus. Dan menyewa seorang penunjuk jalan yang beragama Yahudi, Abdullah bin Arqid. Sebagian membacanya Abdullah bin Uraiqid. Dialah yang jadi penunjuk jalan bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuklah kemudian ke dalam gua, ya, yang dinamakan Gua Thur. Apa di sini kemudian yang terjadi? Rasulullah sengaja masuk ke dalam Gua Thur itu tujuannya adalah untuk membuat suasana kondusif. Ngumpet dulu sampai mereka capek nyari-nyari. Udah capek baru Rasulullah keluar melanjutkan perjalanan. Bagaimana makannya sehari-hari Rasulullah di dalam Gua Thur? Apakah berdoa, ya Allah kirimin buah-buahan dari sorga? Atau pesan GoFood? Belum ada, Pak. Tapi kurir udah ada zaman itu. Karena nanti ada yang nganterin makanan. Dan ternyata Rasulullah juga tidak lupa memikirkan strategi tersebut. Apa strategi yang beliau buat? Bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan putri beliau yang bernama Asma. Kakaknya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidatina Asma ini ditugaskan oleh ayahnya, Neng, mulai sore ini dan 2 atau 3 hari ke depan, kamu setiap pagi dan setiap sore gembalakan domba kita ke arah Gua Thur sambil bawain susu dan kurma. Nah, untuk mengelabui masyarakat, caranya kamu dengan sambil menggembala domba. Dilakukan oleh Sayyidatina Asma. Pernah ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang naik ke Gua Thur? Bagaimana terjalnya? Kalau sekarang perjalanannya ya enak, udah di aspal. Kalau dulu masih bebatuan, nggak ada jalan yang sekarang. Dan tahu bagaimana kondisi Sayyidatina Asma pada saat itu? Kondisi beliau pada saat itu adalah orang yang sedang hamil 8 bulan. Katanya kan kalau orang hamil 8 bulan, hamil kembali muda. Potensi keguguran itu tinggi. Apa yang beliau lakukan? Beliau punya satu kain jarik dibelah 2. Yang satu untuk mengganjal perutnya, yang satu lagi untuk membawa makanan. Maka Sayyidatina Asma digelari dengan Dzatun Nitaqain. Digelari dengan apa, Bu? Dzatun Nitaqain. Wanita yang punya 2 helai kain jarik. Bukan 2 helai memang ada 2, enggak, satu dibelah 2. Subhanallah. Perjuangan